Apakah Eko Patrio sengaja masuk DPR agar terbebas dari beban pajak? Kita mungkin tidak pernah tahu jawabannya. Tapi satu hal pasti, publik berhak mempertanyakan, karena 50 hingga 55 miliar pajak dari total kekayaan Eko Patrio yang seharusnya masuk kas negara bukanlah jumlah kecil. Dan selama rakyat biasa wajib patuh, seharusnya pejabat publik juga memberi teladan. Di titik inilah muncul pertanyaan yang lebih tajam. Apakah keputusan Eko Patrio terjun KI politik, menjadi anggota DPR sejak 2009, hanya soal pengabdian? Ataukah ada motif lain, seperti mendapatkan posisi yang membuatnya lebih leluasa dalam urusan pajak dan fasilitas negara? Jika benar demikian, maka keanggotaannya di parlemen bukan hanya tentang legislasi, melainkan juga tentang kekebalan finansial. Dari panggung lawak KE Gedung Parlemen, perjalanan hidup Eko Patrio selalu jadi sorotan publik. Kini, laporan resmi LHKPN mencatat kekayaan bersihnya mencapai lebih dari 131 miliar. Tapi ada pertanyaan besar, bagaimana jika semua itu dibangun tanpa kontribusi pajak KE negara? Mayoritas harta Eko berasal dari properti mewah senilai 166 miliar, tersebar di Jakarta, Bogor, hingga Bali. Ditambah koleksi kendaraan kelas atas seperti Alphard, Rubicon, dan Lexus. Setelah dikurangi utang 51 miliar, kekayaan bersihnya masih tembus 131,5 miliar. Angka fantastis untuk seorang public figure yang juga sudah 16 tahun duduk di kursi DPR. Dari sisi jabatan politik, gaji dan tunjangan anggota DPR rata-rata mencapai 54 juta per bulan. Bahkan setelah 2025 bisa lebih dari 100 juta per bulan karena tambahan tunjangan rumah. Kalau dihitung sejak 2009, total yang masuk kantong Eko dari DPR saja sekitar 11 miliar. Angka ini tentu masih jauh dari harta ratusan miliarnya, yang sebagian besar diduga berasal dari dunia hiburan dan bisnis. Dalam perhitungan normal, seseorang dengan penghasilan belasan miliar per tahun wajib membayar pajak progresif hingga 35%. Simulasi sederhana menunjukkan, sejak 2009 hingga 2025, total pajak penghasilan yang semestinya dibayar Eko bisa mencapai 42 miliar. Ditambah PBB dan pajak kendaraan mewah, angka itu bisa menembus 50 hingga 55 miliar. Namun, ada anggapan di masyarakat bahwa pejabat sering kali memiliki celah untuk menghindari kewajiban ini. Pertanyaan pun muncul. Kalau benar anggota DPR tidak membayar pajak seperti masyarakat biasa, berarti negara kehilangan puluhan miliar dari satu orang saja. Lalu bagaimana dengan ratusan anggota DPR lainnya? Saat rakyat kecil patuh membayar pajak, apakah wajar kalau pejabat justru bebas dari kewajiban? Inilah dilema yang harus dijawab. Jadi apakah Eko Patrio sengaja masuk DPR agar terbebas dari beban pajak? Kita mungkin tidak pernah tahu jawabannya. Tapi satu hal pasti, publik berhak mempertanyakan. Karena 50 hingga 55 miliar pajak dari total kekayaan Eko Patrio yang seharusnya masuk kas negara bukanlah jumlah kecil. Dan selama rakyat biasa wajib patuh, seharusnya pejabat publik juga memberi teladan.